Quran, menambah-nambah ayat-ayat Quran atau mengurang-urang ayat Quran, pasti ada orang yang akan membantah dan membongkar kebatilannya. Demikian pula orang-orang yang memalsukan hadis-hadis Nabi SAW atau menyampaikan hadis-hadis yang lemah kepada manusia, pasti akan ada di antara umat ini yang akan membeberkan setiap kesalahan mereka. Allah munculkan para ulama hadis yang akan menjaga hadis Rasulullah SAW, sehingga tidak ada satupun hadis yang dhaif, melainkan pasti ada yang menjelaskan di antara ulama pakar hadis tentang kedhaifannya. Nah, demikian. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada dari kalangan umat ini zahirina 'alal haq, yang akan selalu menampakkan al-haq, yang selalu akan berusaha memenangkan al-haq. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memadharati mereka orang-orang yang mencaci maki mereka, orang-orang yang menghinakan mereka, sampai datang ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 33 juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka itu datang kepadamu membawa syubhat, membawa perumpamaan-perumpamaan yang buruk, melainkan kami akan datang kepadamu membawa al-haq dan sebaik-baik penjelasan. Maka wajib kita yakini agama kita ini terjaga kemurniannya. Maka siapapun yang melontarkan syubhat berkaitan dengan hal apapun, berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan akidah, mesti akan ada di antara umat ini yang membeberkan syubhat tersebut. Nah, termasuk syubhat dalam masalah pembagian tauhid. Saya akan sebutkan 3 syubhat dalam masalah pembagian tauhid ini. Jadi penting kita pahami bahwa kalau belajar syubhat seperti ini, jadi jangan hanya paham syubhatnya, tapi juga harus mengerti jawabannya. Jangan sampai nanti kita selesai dari kitab ini yang nempel syubhatnya saja, jawabannya nggak tahu. Syubhat pertama, anna lafdz tauhid bid'ah muhdatsah. Sebagian orang menganggap bahwa lafaz tauhid itu adalah lafaz yang bid'ah, lafaz yang baru, yang dibuat-buat. Ini syubhat pertama. Kita jawab syubhat ini, anna lafdz tauhid mawjudun fil kitabi was sunnah. Kita katakan kepadanya bahwasanya lafaz tauhid itu terdapat di dalam Al-Qur'an, juga di dalam sunnah Nabi SAW. Sesuatu yang ada dalam Quran, sesuatu yang ada di dalam hadis Nabi yang sahih, maka bukan sesuatu yang baru, bukan perkara bid'ah. Termasuk lafaz tauhid ini. Antum bisa lihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 46. Wa idza dzukirta fil Qur'ani wahdah. Al-Isra ayat 46. Kemudian Az-Zumar ayat 45. Wa idza dzakarallahu wahdah. Dan apabila hanya Allah disebut. Kemudian dalam Quran surat Al-Ikhlas yang insyaallah kita hafal semuanya. Apa ayat pertama? Qul huwallahu ahad. Kemudian dalam Quran surat Ghafir ayat 12, idza du'iyallahu wahdah. Lihat dari 4 ayat ini disebutkan di dalam ayat-ayat ini pertama wahdah, ya. Kemudian ahad. Ini semuanya adalah lafaz tauhid. Wahdah atau ahad
Ini adalah lafaz tauhid. Dan ini terdapat di dalam Al-Quran. Maka lafaz tauhid bukan perkara bid'ah. Ditambah lagi dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Di antaranya hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ayyuhidullah ta'ala. Dari sahabat Ibnu Abbas, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi mewasiatkan, berpesan dan membekali dirinya dengan mengatakan, hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan adalah ayyuhidullah, supaya mereka ini, ahlul kitab ini, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis Tariq bin Ashim radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wahhadallah wa kafara bima yu'badu min dunih haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa yang wahhadallah, ini kalimat tauhid. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan mengkufuri apa-apa yang disembah selainnya, maka terjaga hartanya, haram hartanya, terjaga darahnya, dan hisabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah di dalam Sahih Muslim, dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit tauhid. Nabi itu bertalbiyah dengan lafaz tauhid. Talbiyah itu apa? Bacaan talbiyah? Talbiyah. Ada yang pernah haji? Umrah? Kalau kita talbiyah bagaimana ucapannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Nah, talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam hadis Jabir ini adalah bit tauhid. Nabi bertalbiyah dengan talbiyah yang menjelaskan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada sekutu bagi Allah. Berbeda dengan talbiyahnya orang-orang musyrik. Talbiyah mereka adalah talbiyah yang syirik. Maka fafahima Jabir bihadza anna talbiyatal musyrikin syirkun. Jabir bin Abdullah memahami dari hadis ini bahwasanya talbiyahnya orang-orang musyrik itu adalah syirik. Wa talbiyah allati 'allamaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tauhid. Sedangkan talbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Jadi datang lafaz tauhid di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka sekali lagi, lafaz tauhid bukanlah perkara yang bid'ah. Syubhat kedua, anna taqsim at-tauhid laisa lahu haqiqah syar'iyyah wa huwa ka taqsimin nasara. Sebagian orang mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, kemudian asma dan sifat, sama sekali tidak ada hakikatnya di dalam syariat ini. Ini syubhatnya orang-orang jahil. Kata mereka, pembagian tauhid menjadi tiga, ini nggak ada hakikatnya dalam syariat kita ini. Nggak ada dalam syariat kita ini. Bahkan sebagian mengatakan, kalau kita membagi tauhid itu menjadi tiga, apa bedanya dengan orang-orang Nasrani yang menjadi Tuhan itu tiga? Kita bantah syubhat ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inna anwa'at tauhid qad dallat 'alaiha dalail alkitab was sunnah wala syak. Sesungguhnya pembagian tauhid menjadi tiga, semuanya berdasarkan kepada dalil-dalil yang telah tetap di dalam Quran atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan ini tidak diragukan lagi. Wa qad athbata bidzalika jamaah minas salaf wa man ittaba'ahum minal mutaakhirin.
Terlebih dikokohkan masalah ini, dikuatkan masalah ini oleh beberapa para ulama, dari ulama-ulama terdahulu bahkan ulama-ulama saat ini. Di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan tentang masalah ini. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang pembagian tauhid itu 3, itu selalu menyertakan dalil-dalilnya. Tauhid rububiyah, ini dalil-dalilnya. Tauhid uluhiyah, ini dalil-dalilnya. Kemudian tauhid asma wa sifat, ini dalil-dalilnya. Menunjukkan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 itu berdasarkan kepada dalil, baik itu Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran antum bisa lihat Quran surat Maryam ayat 65. Di dalam ayat ini terkumpul 3 jenis tauhid seluruhnya. Kita singkat saja. Pertama surat Maryam ayat 65. Kemudian yang kedua, di antara ayat yang menggabungkan 3 jenis tauhid sekaligus adalah surat Fatihah yang selalu kita baca minimalnya 17 kali sehari semalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tauhid apa ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tauhid apa ini? Jelas, Rabbil Alamin. Rabb itu kalimat rububiyah. Segala puji milik Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Rabb, pemelihara alam raya ini. Ini rububiyah. Ar-Rahman Nir-Rahim. Tauhid apa ini? Asma wa sifat. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang terkandung di dalam nama Allah ini sifat rahmatnya Allah. Ini tauhid asma wa sifat. Maliki yaumiddin. Tauhid apa ini? Tauhid apa? Maliki yaumiddin. Malik bagian daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Jelas ya. Jadi dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca sudah menunjukkan bahwasanya tauhid itu 3. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Kemudian juga terkumpul dalam surat An-Nas. Surat An-Nas. Coba sebutkan. Qul a'udzu birabbin nas. Tauhid apa ini? Birabbin nas. Rabbnya, pemelihara penjaga manusia. Rububiyah. Ilahin nas. Ilahi. Uluhiyah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Ilahin nas ini bisa rububiyah, bisa uluhiyah, bisa asma wa sifat ya. Malikin nas juga demikian, malikin nas. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ini ya. Kemudian dikuatkan oleh penjelasan para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullahu taala di dalam kitabnya Adwaul Bayan juz yang ketiga halaman 410 sampai 414. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, wa qad dalla istiqra' al-Qur'an al-'azim ala anna tauhid Allah thalathatu aqsamin, tauhiduhu fi rububiyyatihi wa tauhiduhu jalla wa ala fi ibadatihi wa tauhiduhu jalla wa ala fi asma'ihi wa sifatihi. Dan telah ditunjukkan berdasarkan istiqra'. Istiqra' itu penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang agung, bahwasanya tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Pertama, mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya atau tauhid uluhiyah.
kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam asma dan sifatnya. Dan beliau di dalam kitabnya itu menjelaskan setiap macam tauhid, ya. Beliau selalu menjelaskan tentang dalil-dalilnya. Dan ini kalau kita bahas panjang sekali. Jadi ketika menjelaskan tauhid rububiyah, beliau jelaskan dalil-dalilnya dari Quran. Kemudian ketika menjelaskan uluhiyah juga demikian, beliau sertakan dalil-dalilnya. Demikian pula ketika menjelaskan tentang tauhid asma wa sifat. Kemudian murid Syekh Al-Amin Asy-Syinkiti juga mengatakan, yaitu Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullahu taala. Beliau mengatakan hadza taqsim al-istiqra'i ladai mutaqaddimi ulama'i salaf asyara ilaihi Ibnu Mandah wa Ibnu Jarir At-Tabari wa ghairihima wa qarrara Syekhuna al-Islam wa qarrara Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim wa qarrarahu Az-Zabidi fi Tajil Urus wa Syekhuna Asy-Syinkiti fi Adwa'il Bayan fi akhirain rahimahumullahu al-jami'. Wa huwa istiqra'un tamun li nususi syar'i wa huwa muttaridun ladai ahli kulli fannin. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 ini adalah berdasarkan istiqra', penelitian, pendalaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditetapkan oleh para ulama salaf di zaman dahulu. Beliau menjelaskan seperti Imam Ibnu Mandah, Ibnu Jarir At-Tabari, demikian pula 2 Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim. Juga telah ditetapkan oleh Imam Az-Zabidi di dalam kitabnya Tajul Arus. Kemudian juga telah ditetapkan oleh Syekh kami, guru kami, yaitu Imam Asy-Syinkiti di dalam kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Kemudian beliau mengatakan pembagian ini adalah istiqra', berdasarkan penelitian, pengamatan terhadap nas-nas yang sempurna di dalam syariat kita, baik itu Quran ataupun hadis Nabi SAW. Dan pembagian tauhid menjadi 3 juga diikuti oleh para ulama yang lainnya dalam setiap cabang ilmu. Dan ini kata beliau, sebagaimana pembagian ahli nahwu, mereka membagi kalimat itu menjadi apa? Isim, fi'il, dan huruf. Ini yang belajar bahasa Arab pasti akan ada pembahasan ini, bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada isim, ada huruf, kemudian ada fi'il. Memang di zaman sahabat belum ada pelajaran nahwu seperti itu. Itu dibuatkan seperti itu, ada pembagiannya, kemudian ada i'rabnya, ada ini, ada itu. Itu dalam rangka memudahkan. Artinya berdasarkan ketetapan yang ada, bukan sesuatu yang baru yang diada-adakan. Nah, demikian pula pembagian tauhid. Memang Nabi belum pernah menjelaskan kepada para sahabat ketika itu bahwa tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah, kemudian ada asma dan sifat. Nabi tidak menjelaskan seperti itu. Kenapa? Karena mereka paham, ya, mereka orang-orang yang berbahasa Arab, mereka orang-orang yang langsung dididik oleh Nabi SAW. Ya, para sahabat adalah muridnya Rasulullah. Ketika menjelaskan tentang satu ayat tertentu, ya, mereka langsung paham bahwa itu adalah rububiyah, itu tentang uluhiyah Allah, itu tentang asma dan sifat. Maka semakin jauhnya zaman dari zaman Rasulullah SAW, semakin banyaknya pencampuran antara orang Arab dengan orang Ajam yang mengakibatkan semakin terkikis bahasa Arab yang asli, dan semakin banyak manusia yang jahil terhadap bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran, juga menjadi bahasa hadis Nabi SAW. Maka butuh dijelaskan kepada umat tentang pembagian semacam ini. Nah, demikian. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini mudah-mudahan hilang syubhat tentang masalah ini, bahwa membagi tauhid menjadi 3 ini berdasarkan kepada dalil-dalil Quran, juga dalil-dalil sunnah Nabi SAW yang sahih, dan bukan perkara yang baru. Adapun orang mengatakan apa bedanya dengan orang Nasrani, jelas beda, ya, jelas beda. Kalau orang Nasrani ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, kemudian Tuhan Ayah.
Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ya, 3. Ya. Kalau tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat tidak menunjukkan seperti itu. Karena semuanya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya. Kalau orang mentauhidkan Allah secara rububiyah, mentauhidkan Allah secara uluhiyah, mentauhidkan Allah secara asma dan sifat, bukan berarti orang ini menyembah 3 Tuhan. Ya, Tuhan rububiyah, Tuhan uluhiyah, kemudian Tuhan asma wa sifat. Karena hakikatnya itu adalah Allah. Kemudian syubhat terakhir, ba'dun nas zada fi taqsimit tauhid bi tauhidil hakimiyah wa ja'alahu naw'an mustaqilan min anwa'it tauhid. Sebagian manusia mereka menambah pembagian tauhid itu. Jadi tauhid itu katanya bukan 3. Ada 1 lagi jenis tauhid, bahkan jenis ini katanya banyak dilalaikan oleh manusia. Tauhid apa itu? Tauhid al-hakimiyah. Kita jawab syubhat ini. Kita akan sebutkan 5 jawaban terhadap syubhat ini. Semakin banyak jawaban, semakin mantap. Yang pertama, annahu lam ya'tabirhu as-salaf nau'an mustaqillan. Bahwasanya orang-orang terdahulu, para ulama salaf, para ulama terdahulu belum pernah mentakbir, belum pernah menyebutkan adanya tambahan dari pembagian tauhid ini, yaitu tauhid al-hakimiyah. Padahal hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wassalafu kanu a'lamun nas wa afqahuhum. Orang-orang salaf terdahulu mereka adalah a'lamun nas, manusia yang paling paham terhadap agama ini, manusia yang paling faqih terhadap agama ini, manusia yang paling alim terhadap agama ini. Karena semakin dekat zaman dengan zaman Rasulullah SAW, maka kondisinya semakin baik. Semakin jauh zaman dari zaman Nabi, maka semakin buruk kondisinya. Nah, para ulama di zaman dahulu tidak pernah ada yang menyebutkan satu jenis tambahan khusus pada pembagian tauhid ini menjadi tauhid al-hakimiyah. Yang kedua, karena tidak pernah ada ketetapannya di kalangan para ulama terdahulu, maka anna hadhihi al-idhafah li aqsami tauhid tahmil naw'an min al-istidrak 'ala salaf fi amrin qad istaqarra indahum bihaitsu yatadamman dzalika tajhilan lahum aw za'man bi annahum bi ajma'ihim lam yatafattanu ila hadzal naw' wa lam ya'rifu. Bahwasanya menambah pembagian tauhid menjadi 4 dengan tambahan tauhid al-hakimiyah, maka ini istidrak kepada para ulama salaf. Istidrak itu semacam kritikan, ralat. Jadi seolah-olah meralat apa-apa yang telah tetap di kalangan mereka, bahkan mereka ijma. Maka seolah-olah orang yang menambah pembagian tauhid menjadi 4 ini, mereka menganggap ulama dahulu itu jahil. Ulama dahulu itu mereka tidak cerdas meneliti ayat, meneliti hadis yang menjelaskan bahwasanya di sana ada tauhid al-hakimiyah. Nah, kira-kira yang tidak cerdas itu siapa? Mereka atau para ulama dahulu? Jadi di dalamnya terkandung unsur tajhil, membodohkan para ulama di zaman dahulu, menambah sesuatu yang tidak pernah disepakati oleh para ulama dahulu. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, saya nukil dari kalamnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama di Yaman. Saya mendapatkan faidah ini ketika dulu saya belajar kitab Tauhid pada salah seorang murid Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang bernama Abu Ubaidah Al-Misrati. Beliau seorang syekh, muridnya Syekh Muqbil,
orang Libya. Ketika saya mempelajari kitab Tauhid, beliau menukilkan kalamnya Syekh Mukbil tentang masalah ini. Jadi Syekh Mukbil mengatakan al-hakimiyah dakhilatun tahta tauhid al-uluhiyah war-rububiyah. Bahwasanya tauhid al-hakimiyah itu masuk di bawah tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Jadi tauhid al-hakimiyah itu sudah tercakup di dalam tauhid rububiyah juga tauhid uluhiyah bi'tibaraini, dari dua sisinya. Yang pertama, ini perhatikan, bi'tibar anna Allah huwal hakim, ay itsbat anna al-hukmu fil khalqi haqqun lillahi ta'ala, fala syakka dakhilun fi tauhid rububiyah. Kalau kita lihat dari tinjauan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-hakim yang menetapkan hukum atas para hambanya, maka ini tidak diragukan lagi masuk ke dalam tauhid rububiyah. Karena menetapkan hukum sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang Allah kehendaki, Allah pasti berbuat dengan sesuai kehendaknya. Mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah, termasuk menetapkan hukum bagi para hambanya, adalah tauhid apa, ikhwan? Rububiyah. Ini tinjauan yang pertama. Tinjauan yang kedua, wa bi'tibar anal ibad yajib ayyatahakam ila syar'illah fa hadza dakhil fi tauhid al-uluhiyah. Ditinjau dari sisi hambanya, sekarang hambanya yang berkewajiban untuk tahakum, berkewajiban untuk berhukum dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini dakhil fi tauhid al-uluhiyah. Ini masuk di dalam cakupan makna tauhid uluhiyah. Karena hamba semuanya berkewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah beribadah kepada Allah dalam masalah pelaksanaan hukum. Maka ini adalah tauhid al-uluhiyah. Mafhum ikhwan? Bisa dipahami ini? Jadi tauhid hakimiyah kalau ditinjau dari sisi Allahnya itu rububiyah. Karena Allah yang berhak untuk menetapkan hukum atas para hambanya. Kalau ditinjau dari sisi hambanya yang berkewajiban untuk berhukum kepada hukum Allah, maka itu masuk di bawah tauhid al-uluhiyah. Demikian pula dijelaskan oleh para ulama yang lainnya. Di antaranya adalah ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan hadza qaulun muhdats mubtadi yunkir ala sahibihi wa annahu bid'ah dalalah. Bahwa pembagian ini, kata beliau, tauhid ya ditambah dengan tauhid al-hakimiyah, ini adalah perkataan yang baru, perkataan yang bid'ah, wajib diingkari pelakunya. Dan bahwasannya pembagian ini adalah bid'ah dalalah. Demikian pula telah ditetapkan oleh Lajnah Daimah. Salah satu di antara fatwanya menjelaskan tentang masalah ini, bahwasannya tidak dikenal di kalangan para ulama dahulu pembagian tauhid ditambah dengan tauhid al-hakimiyah. Terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bantahan yang kelima, katsir minal qailina bihadza yaj'alunahu 'aina ihtimamihim wa hum ghafiluna an tauhid al-uluhiyah. Kebanyakan orang-orang yang menambah pembagian tauhid itu dengan tambahan tauhid al-hakimiyah, kebanyakan mereka biasanya menjadikan tauhid al-hakimiyah ini fokus perhatian mereka, sehingga mereka melalaikan tauhid yang lainnya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Melulu hanya masalah tauhid al-hakimiyah. Padahal kalau orang mengamalkan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, otomatis dia telah mengamalkan tauhid al-hakimiyah. Karena al-hakimiyah masuk dalam rububiyah juga uluhiyah.
Nah, kebanyakan mereka orang-orang yang menambah pembagian tauhid menjadi tauhid al-hakimiyah, ya, biasanya itu yang menjadi fokus perhatian mereka, sehingga mereka melalaikan tauhid al-uluhiyah. Padahal tauhid al-uluhiyah itu adalah inti daripada dakwahnya para nabi dan rasul, sebagaimana akan nanti datang penjelasannya. Bahkan sebagian mereka dengan sombongnya mengatakan, yastati'ul lisan ya'rif makna la ilaha illallah fi asyri daqa'iq. Lisan ini, kata mereka, akan mampu memahami makna la ilaha illallah cukup 10 menit saja. Hebat nggak, ikhwan? Kalau ada orang paham la ilaha illallah 10 menit, hebat dalam tanda kutip. Nabi itu dakwah tauhid kepada para sahabatnya berapa tahun di Mekah? Ngajarkan la ilaha illallah saja. Berapa tahun? 13 tahun. Mereka dengan sombongnya mengatakan, kita ini bisa paham, lisan-lisan kita bisa memahami la ilaha illallah cukup 10 menit saja. Ya. Ini kejahilan. Nabi saja berdakwah tauhid kepada para sahabatnya 13 tahun. Itu bukan berarti setelah di Madinah beliau berhenti dari dakwah tauhid. Tapi disebutkan 13 tahun di Mekah karena memang fokus dakwah Nabi di Mekah ketika itu adalah dakwah tauhid, pembinaan akidah, at-tasfiyah wa tarbiyah, menyucikan jiwa-jiwa para sahabatnya dari akidah-akidah syirik, kemudian mengisinya dengan akidah Islam. Tidak ada syariat yang lain ketika itu. Syariat salat itu muncul di 10 tahun kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perintah zakat, perintah-perintah syariat yang lainnya itu rata-rata setelah beliau hijrah ke Madinah. Artinya kurang lebih 10 sampai 13 tahun fokus Nabi hanya menjelaskan tentang la ilaha illallah kepada umat saat itu. Kemudian poin yang kedua dari pelajaran pertama, bayanu anna muhimmatar rusul al-ula tahqiq tauhid al-uluhiyah. Penjelasan bahwasanya prioritas dakwah para nabi dan rasul adalah mentahqiq tauhid al-uluhiyah, mendakwahkan tauhid uluhiyah. Jadi inti dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid uluhiyah. Bagaimana mengajak umat supaya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Karena orang yang menjalankan tauhid uluhiyah pasti benar rububiyahnya, demikian pula asma dan sifatnya. Banyak sekali ayat tentang masalah ini. Kita sebutkan satu saja. Di antaranya surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa yang mereka dakwahkan? An ibudullaha wajtanibut taghut, supaya mereka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya dan menjauhi taghut. Yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul adalah kalimat la ilaha illallah. U'budullaha, ini makna dari illallah. Wajtanibut taghut, makna dari la ilaha, menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang semakna bisa antum lihat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Juga bisa antum lihat tentang dakwahnya Nabi Hud kepada kaumnya, itu kaum Ad, di dalam Quran surat Hud ayat 50. Kemudian dakwahnya Nabi Shalih kepada kaumnya, yaitu kaum Tsamud, terdapat di dalam Quran surat Hud ayat 61. Kemudian dakwahnya Nabi Nuh kepada kaumnya, terdapat di dalam Quran surat Hud ayat 25-26. Dakwah Nabi Syu'aib kepada kaumnya, yaitu kaum Madian,
surat Al-Ankabut ayat 36. Kemudian dakwahnya Nabi Ilyas kepada kaumnya disebutkan oleh Allah dalam Quran surat As-Saffat 123 sampai 126. Kemudian dakwahnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya terdapat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 16. Inti dakwah mereka sama, ani'budullaha, supaya umatnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Kemudian pelajaran yang kedua, kita masuk pada pelajaran yang kedua. Bayanul adillah ala anna al-musyrikin alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi tauhid rububiyyah wa lam yukhrijhum dzalika minasyirki fil ibadah. Penjelasan tentang dalil-dalil bahwasanya kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka semua mengakui tauhid rububiyah, meyakini tauhid rububiyah. Dan keyakinannya kepada rububiyah Allah tidak mengeluarkan mereka dari kesyirikan mereka kepadanya. Jadi mereka tetap dikatakan orang-orang musyrik walaupun mereka meyakini rububiyah Allah. Bahkan Nabi SAW tetap memerangi mereka. Dalil tentang masalah ini sangat banyak sekali. Di antaranya Quran surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallahu fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapakah yang menciptakan mereka? Maka pasti mereka akan menjawab Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Artinya mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah dasar yang wajib kita pahami. Bahwasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi, Nabi memerangi mereka bukan karena mereka tidak kenal Allah, bukan karena mereka tidak mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi memerangi mereka karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Nah, tentang pengakuan mereka terhadap rububiyah Allah juga antum bisa lihat dalam Quran surat Luqman ayat 25. Luqman ayat 25, kemudian surat Yunus ayat 31, Al-Mu'minun surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 84 sampai 89, kemudian surat Saba ayat 24. Bahkan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak hanya orang-orang musyrik yang meyakini dan mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaih juga mengakuinya. Antum bisa lihat di antaranya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Qala rabbi bima aghwaytani. Allah menjelaskan tentang perkataan iblis. Iblis berkata Rabbi. Coba kalau iblis tidak meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengatakan Rabbi. Tapi iblis mengatakan Rabbi. Karena iblis yakin yang menciptakan dirinya, menciptakan Adam, menciptakan surga, menciptakan seluruh makhluk adalah Allah. Maka iblis mengatakan Rabbi bima aghwaytani. Oleh sebab engkau telah mengeluarkan aku dari surga, akan aku jadikan manusia memandang keburukan itu sebagai kebaikan, dihiasi oleh iblis, dan akan aku sesatkan mereka semua. Jadi iblis mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, wa ma'lumun annal musyrikin minal Arab alladzi bu'itsa ilaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
lam yakunu yukhalifunahu fi tauhidir rububiyah, bal kanu yukirruna bihi wa bil qadari aidan wa hum ma'a hadza musyrikun. Dan sesuatu yang telah dimaklumi bahwasanya orang-orang musyrikin Arab yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak menentang tauhid rububiyah. Mereka tidak menyelisihi tauhid rububiyah. Bahkan mereka benar-benar mengakui dan meyakininya. Bahkan mereka pun yakin akan qadar Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Juga dikuatkan oleh perkataan Qatadah rahimahullahu taala, innaka lasta talqa ahadan minhum illa an ba'aka anna Allaha rabbuh wa huwa alladhi khalaqah wa razaqah wa huwa musyrikun fi ibadatihi. Sesungguhnya tidaklah engkau temui salah seorang di antara mereka, melainkan pasti mereka itu orang-orang kafir Quraisy mengabarkan, menjelaskan kepadamu bahwasannya Allah itu adalah Rabb-Nya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirinya, memberikan rezeki kepadanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang syirik di dalam beribadah kepada Allah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tauhid rububiyah amrun musallam. Tauhid rububiyah adalah perkara yang selaras dengan fitrah kita, perkara yang akan diterima oleh setiap manusia. Ya, jangankan manusia, iblis saja mengakuinya. Fitrah manusia sudah menjelaskan bahwa di sana ada zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang mengatur alam raya ini, menciptakan seluruh makhluk ini. Mustahil alam raya yang sedemikian luasnya, megahnya, langit yang tanpa tiang, gunung-gunung yang menjulang tinggi, mustahil tidak ada yang mengaturnya, mustahil tidak ada yang menciptakan. Secara fitrah kita sudah mengakuinya. Dan sedikit sekali orang-orang yang mengingkari rububiyah Allah. Itu pun pada hakikatnya lisan-lisan mereka itu mendustakan apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Seperti siapa? Ada enggak orang yang menentang atau tidak meyakini rububiyah Allah? Ada? Siapa contohnya? Yang tidak meyakini rububiyah Allah, padahal rububiyah Allah itu diyakini oleh iblis. Siapa ikhwan? Orang-orang syuyu'iyah, orang-orang ateis yang tidak punya Tuhan, tidak menyembah siapapun. Siapa lagi? Ad-Dahriyah. Dijelaskan oleh para ulama Ad-Dahriyah. Dahriyah itu orang-orang yang berkeyakinan bahwa kehidupan ini hanyalah perputaran waktu saja. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kami hidup, kami mati, tidak ada yang membinasakan kami kecuali perputaran waktu saja. Bahkan mereka mengatakan setiap 3.600 tahun sekali kejadian itu akan berulang seperti semula. Jadi kehidupan itu seperti roda yang berputar. Kata mereka seperti itu. Kami hidup, kami mati, hanya pembicaraan masalah waktu saja. Orang mati, orang hidup, ya itu sudah memang waktunya. Orang-orang Dahriyah tidak meyakini rububiyah Allah. Jadi seolah-olah orang itu hidup, orang itu mati, bahagia, sengsara ya karena waktu. Padahal itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas itu. Siapa lagi yang lain yang mengingkari rububiyah Allah? Nanti sesi terakhir ada ujian. Ya, siapa lagi yang mengingkari rububiyah Allah? Fir'aun. Fir'aun dengan sombongnya mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Jadi Rabb itu saya, bukan Rabbnya Musa. Ana rabbukumul a'la. Itu segelintir orang yang tidak meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya lisan-lisan mereka itu mendustakan
apa-apa yang ada di dalam hati mereka secara fitrah. Ada silatnya? Langsung. Enggak ada silat. Ya, pelajaran yang ketiga. Bayanu anna tauhid al-ibadah wa ma'na la ilaha illallah. Wa annal kuffara fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam kanu a'rafa min ba'di man yadda'il Islam. Pelajaran yang ketiga, penjelasan bahwasanya tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah itulah makna dari la ilaha illallah. Jadi tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul, tauhid uluhiyah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul, itulah yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah. Wa annal kuffar fi zamanihi, dan bahwasanya orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu lebih mengerti tentang makna la ilaha illallah ini daripada sebagian orang yang mengaku beragama Islam. Jadi pelajaran ketiga 2 poin ya. Poin pertama, penjelasan bahwasanya tauhid ibadah, tauhid uluhiyah yang menjadi inti dari dakwah para nabi dan rasul, itulah yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah. Ini poin pertama. Poin yang kedua, orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu mengerti makna dari tauhid uluhiyah atau makna dari la ilaha illallah yang didakwahkan oleh nabi kepada mereka. Mereka lebih mengerti, mereka lebih memahaminya daripada sebagian orang-orang yang mengaku beragama Islam. Makanya di dalam kitab yang lain, Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik di zaman dahulu itu sedikit lebih cerdas daripada orang-orang musyrik di zaman saat ini. Kenapa? Karena mereka paham. Ketika Nabi mendakwahkan la ilaha illallah, mereka paham yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ini apa, sehingga mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, bertentangan dengan akidah mereka. Mereka paham konsekuensi ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau orang sekarang, mereka berbuat syirik sambil berzikir la ilaha illallah. Berbuat syirik sambil berzikir la ilaha illallah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan orang musyrik di zaman dahulu itu lebih mending kesyirikannya daripada orang musyrik di zaman ini. Fa idza alimna anna iqraral musyrikin bi tauhid rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam hatta qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahalla dima'ahum wa amwalahum. Arafta hina idina at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa aba'anil amri wa aba'anil iqrari bihil musyrikun. Apabila kita telah mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui rububiyah Allah, dan ternyata keyakinannya itu tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka, menghalalkan darah mereka, menghalalkan harta dan kehormatan mereka tanpa membeda-bedakan apa yang mereka sembah, selama itu sesembahannya selain Allah. Maka dari sini kita bisa memahami anna tauhid alladzi da'at ilaihi rusul wa tauhidul uluhiyah. Kita bisa memahami bahwasanya tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Makanya mu'allif mengatakan wa hadza tauhid wa makna qaulika la ilaha illallah. Tauhid ini yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul adalah makna la ilaha illallah. Makanya ketika Nabi SAW mengajak
kaumnya ketika itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi pernah memanggil kaumnya ketika itu naik ke atas permukaan, naik ke atas bukit Safa. Kemudian Nabi mengumpulkan mereka, berteriak sebagaimana teriakan orang yang menyuruh untuk kumpul. Kemudian Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan selamat. Apa jawaban orang-orang musyrik ketika itu? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu saja, yaitu Allah? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini adalah perkara yang mengherankan, gak sesuai dengan akidah kami. Karena kami meyakini ibadah itu bisa dipersembahkan kepada Lata, kepada Uzza, juga kepada Allah. Maka engkau datang mendakwahi kami untuk menjadikan ibadah itu khusus untuk Allah saja, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari jawaban ini, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa memahami dua faidah. Pertama, law annal ma'na bila ilaha illallah ma'na rububiyah maqalu bihadzal kalam. Kalau seandainya makna la ilaha illallah yang didakwahkan oleh Nabi tadi, ya, kalau seandainya makna la ilaha illallah ini adalah makna rububiyah, maka jawaban orang-orang kafir Quraisy tidak akan seperti ini. Orang Quraisy menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Karena mereka paham maknanya, mereka paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dakwah la ilaha illallah. Dari sini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka terbantah syubhat yang dikatakan oleh Syekh di dalam tulisan ini, wal hadzik minhum yadhunnu anna ma'na la ilaha illallah la yakhluq wa la yarzuq wa la yudabbir al-amr illallah. Terbantahlah syubhat sebagian orang yang sedikit cerdas di kalangan mereka yang mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah maknanya tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki, tidak ada pengatur alam raya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu adalah makna rububiyah, maka pasti akan diterima oleh siapa? Oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy tidak akan mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida, karena mereka meyakini rububiyah Allah. Maka dengan demikian, sekali lagi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makna la ilaha illallah yang didakwakan oleh para nabi dan rasul bukan makna rububiyah, tapi adalah makna uluhiyah. Faidah kedua dari penjelasan ini, yadulul hadis ala annal musyrikin ya'rifuna makna la ilaha illallah. Hadis ini itu tentang dakwah Nabi SAW dengan la ilaha illallah kepada kafir Quraisy, menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrik saat itu mereka memahami makna la ilaha illallah. Mereka paham betul apa yang dimaksud oleh Nabi dari dakwah la ilaha illallah ini. Dan juga mereka paham bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Harus meninggalkan setiap peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah saja. Mereka paham itu, sehingga mereka tidak mau. Oh, Tuhan kami ini banyak, ada Lata, ada Uzza, 360 berhala di mana? Di sekitar Ka'bah. Nah, demikian. Maka di dalam kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi menjelaskan, fa idza arafta anna juhal al-kuffar ya'rifuna dzalika fal ajab mimman yadda'il Islam wa huwa la ya'rif min tafsiri hadhil kalimah. Apabila engkau mengetahui, benar-benar mengetahui bahwasanya orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kufar saja mereka mengetahui makna la ilaha illallah, fal ajab, maka sungguh sangat mengherankan orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi mereka enggak paham tentang tafsir la ilaha illallah. Kemudian beliau melanjutkan, fala khaira fi rajul,
Tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang orang kafir saja memahami makna la ilaha illallah sedangkan dia tidak memahaminya. Wallahu taala a'lam bissawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita rehat dulu sebentar. Sekitar 5 menit atau 10 menit. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pelajaran yang keempat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.